Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azahbila dari kelompok 104. Dan teman-teman saya, yaitu Zihni Nur Hafidah dan Rasha Erlangga. Kami akan menjelaskan jaringan lokal dan jaringan internet. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan pengertian jaringan lokal. Jadi, jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas. Nah, dalam jaringan lokal ini ada LAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network, merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Maksudnya, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Lalu, pada gambar 5.2, ini adalah gambar contoh jaringan lokal. Setiap perangkat yang terhubung jaringan lokal memiliki IP address yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Dalam jaringan lokal, IP address kita bisa sebut IP private. Jadi, apa itu IP address? IP address adalah identitas sebuah komputer dalam jaringan yang berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. IP address ini bisa disebut IP private yang saya tadi bilang, terdiri dari 32 bit yang terpisah menjadi 4 bagian. Setiap bagian terdiri dari 8 bit yang merupakan bilangan biner. Jadi bilangan biner itu bilangan yang memiliki dalam IP address itu ada 0 dan 1. Contohnya dalam tabel ini. Lalu jenis-jenis jaringan lokal itu ada 3. Yang pertama Ethernet. Ethernet adalah jaringan yang paling umum dan sering digunakan yang menggunakan kabel UTP atau kabel fiber optik sebagai media transmisi data antar komputer. Kedua, jaringan Wi-Fi. Jaringan area lokal nirkabel atau yang didasarkan pada standar Institute of Electrical dan Electronics Engineers. Lalu yang ketiga adalah Apple Talk, teknologi jaringan historis. Fungsi jaringan lokal ada 5, yaitu menghubungkan 2 komputer atau bahkan lebih. Jaringan LAN ini dimanfaatkan untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih baik secara langsung ataupun dengan menggunakan media perantara. Yang kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi, dengan menggunakan jaringan LAN, kita bisa dengan mudah melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer milik kita. Yang ketiga, adanya sharing printer. Selain berbagi data dan memindahkan file dengan mudah, jaringan LAN yang kita gunakan juga bisa memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Keempat, adanya LAN chatting. Fungsi lain dari jaringan LAN yaitu bisa dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet. Kelima, yaitu sebagai remote komputer. Jika kita ingin melakukan aktivitas pada suatu komputer, kita bisa menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer, namun perangkat lunak itu hanya bisa bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Lalu, kekurangan dan kelebihan jaringan lokal. Kelebihannya, kita dapat berbagi resource, data terpusat, koneksi data antar node akan berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi agar dapat membuat jaringan. Kekurangannya yaitu keamanannya rentan, adanya masalah pada server pusat, instalasi cukup mahal. Luas wilayah koneksi terbatas. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang jaringan internet. Jaringan internet adalah sebuah jaringan komunikasi komputer global yang menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Kata internet ini berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata inter dan net. Kata inter memiliki arti sebagai antara, sedangkan net adalah jaringan yang merupakan singkatan dari kata network. Jenis-jenis jaringan internet. Local Area Network
atau LAN, menghubungkan pengguna dan aplikasi dalam jarak geografis yang dekat, seperti dalam gedung yang sama. Metropolitan Area Network (MAN) menghubungkan wilayah perkotaan. Wide Area Network (WAN) menghubungkan pengguna dan aplikasi di berbagai lokasi yang tersebar secara geografis, seperti di seluruh dunia. Jaringan internet nirkabel. Wireless Personal Area Network (WPAN), Wireless Local Area Network (LAN) yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan komputer dan perangkat lainnya ke jaringan. Wireless Metropolitan Area Network (WMAN), Wireless Wide Area Network (WWAN), Wi-Fi, koneksi internet nirkabel yang paling populer. Bluetooth, koneksi internet nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data digital dengan kecepatan yang terbatas, yaitu sekitar 1 Mbps. LTE, Long Term Evaluation, koneksi internet nirkabel yang menggunakan jaringan seluler untuk mengirimkan data digital dengan kecepatan yang tinggi, yaitu berkisar antara 10 Mbps hingga 1 Gbps. Fungsi jaringan internet sebagai media untuk akses internet, sebagai media untuk akses berita, sebagai media bertukar sumber daya, sebagai media komunikasi. Kekurangan dan kelebihan jaringan internet. Kelebihan: akses informasi yang mudah dan cepat, memperluas jaringan sosial, mempermudah transaksi keuangan, mempermudah kegiatan pendidikan, media hiburan. Kekurangannya: adanya cyber crime atau kejahatan cyber, spam, ketagihan belanja, alienasi sosial atau keterasingan sosial. Perbedaan dan persamaan. Perbedaan: jangkauan jaringan lokal memiliki jangkauan yang terbatas, biasanya hanya mencakup area seperti kantor, sekolah, atau rumah. Sedangkan internet memiliki cakupan yang luas, menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jaringan lokal cenderung lebih aman karena terdapat lebih sedikit komputer sehingga lebih mudah dalam mengatur lalu lintas jaringan. Sedangkan internet cenderung lebih berbahaya dari segi keamanan karena memiliki pengguna jauh lebih banyak, membuat lalu lintas jaringan lebih kompleks, dan mengundang jaringan lebih banyak potensi kejahatan cyber. Persamaan: keduanya sama-sama menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. 2. Membutuhkan protokol internet agar bisa memindahkan data. Ketiga, memiliki fungsi yang sama, yakni digunakan untuk berbagai informasi antar pengguna sama-sama mengakses jaringan tersebut. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai materi konektivitas internet. Konektivitas internet terbagi menjadi dua, yakni berkabel dan nirkabel. Yang berkabel diantaranya ada dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Dial-up ini akan bekerja melalui jalur PSTN atau Public Switch Telephone Network sehingga bisa terhubung dengan ISP atau Ethernet Service Provider. Kecepatan akses jenis koneksi internet dial-up hanya 12 hingga 20 kbps, maksimum hanya 56 kbps atau kilobyte per second. Yang kedua ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem yang bekerja pada frekuensi antara 34
kHz sampai 1104 kHz, berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Dengan ADSL, kita bisa mengirimkan suara hingga fax ke pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Konektivitas internet ADSL pada prinsipnya sama dengan dial-up, yakni menggunakan jaringan telepon. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. Sistem kerja menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Kemudian komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial atau UTP. Jaringan koneksi internet ini hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Kemudian ada yang nirkabel. Jaringan internet tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat lain. Jaringan nirkabel sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat, beberapa meter, memakai alat, atau mencari Bluetooth, maupun pada jarak jauh atau lewat satelit. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Jadi kalau nirkabel itu tanpa kabel. Jenis-jenisnya yang pertama ada GPRS, General Packet Radio Service. GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini bisa dipakai untuk transfer data berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surel atau surat elektronik hingga berselancar di dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM atau Global System for Mobile Communications. Lalu yang kedua ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Wi-Fi merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi, berada pada spektrum 2,4 GHz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi ini ialah praktis, karena tidak perlu memasang kabel jaringan. Namun, koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan yang terbatas, misalnya seperti dalam satu ruangan saja. Lalu ada akses satelit. Akses satelit merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Namun, biasanya jenis koneksi internet ini memang mahal, terutama di Indonesia, meski sepadan dengan kecepatan aksesnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.